Kalau selama sesi dengan saya kita bersenang-senang, sepakat? Untuk tes konsentrasi, kalau ditanya sepakat jawabannya setuju, kalau ditanya setuju jawaban sepakat. Dan mohon teriak sekeras-kerasnya. Kenapa? Teriakan keras itu bisa mengurangi stres. Pak Jamil, saya nggak stres kok. Gampang untuk menandai apakah Anda stres atau tidak. Orang stres biasanya ditandai 3 hal. Yang pertama, sering sariawan. Yang kedua, sering sakit perut. Dan yang ketiga, ngantuan. Jadi kalau selama sesi ini ada gula balik ngantuk, kemungkinan salah satu cara menguranginya dengan cara teriak. Mumpung boleh teriak keras-kerasnya, teriak keras-kerasnya. Sepakat? Setuju? Bukti bahwa bapak dan ibu guru senang-senang, tolong berikan senyum terindah buat kanan kirinya dulu, silakan. Oke. Senyum itu mudah? Mudah? Gratis? Maka saya punya hipotesis, orang yang jarang senyum biasanya jarang traktir. Yang gratis saja pelit, apalagi ya bayar. Maka kalau kita sebagai orang yang bergerak di pendidikan, default wajah kita adalah senyum. Sepakat? Setuju? Nah, karena waktu saya terbatas, izinkan saya mempercepat. Ya. Tadi sudah dikenali nama saya Jamil Ajani. Saya sebagai seorang pebisnis dan inspirator sukses mulia, dan saya membina 3 R, trainer, leader, entrepreneur. Jadi kalau di sini ada yang mau jadi trainer, boleh berguru dengan saya. Hampir semua trainer yang sekarang muncul di Indonesia yang bagus-bagus itu alumni didikan saya. Kalau Anda mau jadi leader juga boleh. Saya mendampingi direksi berbagai BUMN, perusahaan swasta, ya. Dan kalau Anda mau jadi entrepreneur juga boleh. Sekarang saya membina 138 UKM, usaha kecil miliaran. Ya. Dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Desember 2021 kami konsolidasi di Jawa Tengah. Total asetnya sudah lebih dari 12,4 triliun. Jadi saran saya kalau mau belajar bisnis dari sekarang ya, jangan pas MPP, masa persiapan pensiun baru belajar bisnis. Ikut pelatihan lele kepatil, ikut pelatihan cacing mati semua, ikut pelatihan jangkrik bangkrut, dan terakhir muring-muring jangkrik. Latihannya dari sekarang, boleh berguru dengan saya. Saya sudah menulis 14 buku dan alhamdulillah 12 buku bestseller. Buku yang saya terbitkan bulan Agustus kemarin adalah Exponential Leader. Dan insya Allah Oktober launching buku saya yang ke-15 itu Engaging Communication. Baik, barangkali perkenalan ke semua. Pak, tapi saya nggak mungkin deh jadi trainer, leader, entrepreneur. Gimana Pak? Saya boleh titip anak saya Pak? Boleh titip keponakan saya Pak? Boleh. Syaratnya usianya 17 sampai 25 tahun. Dititipin di tempat saya, syaratnya 10 bulan nggak boleh pulang. Lulus dari situ punya 4 keahlian. Leadershipnya bagus, public speakingnya bagus, wawasan bisnisnya oke, dan yang keempat hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Dan itu nggak perlu bayar, gratis. Wah Pak nanti kurang gizi, insya Allah gizinya dijamin. Wah Pak nanti dijadikan alat mencari sumbangan, insya Allah nggak cari sumbangan. Terus dibiayai dari mana? Dari keuntungan-keuntungan bisnis yang saya jalankan. Sekarang sudah angkatan yang ke-10, berarti sudah 10 tahun program ini saya jalankan. Dan sengaja programnya dihentikan bulan Juni supaya Pak yang mau melanjutkan S1 atau S2 bisa, ya, jadi tidak terhambat, ya. Itu barangkali. Siap mulai? Kalau siap mulai, mohon maaf tangan kanannya diangkat, tepukkan sebelah kanannya dan ikuti kata-kata saya. Friend, acara sudah dimulai. HP di silent, disimpan, jangan WhatsAppan di sini, apalagi terima telepon. Tangan kirinya, friend, thank you ya friend. Kalau lihat saya main HP, jangan sumbangan, cubit aja. Dan saya ikhlas kalau HP saya bunyi, jadi door prize. Gimana kita buat kesepakatan kalau ada HP yang bunyi, HP-nya kita ambil jadikan door prize. Sepakat? Kecuali yang 2 di depan. Kita nggak berani. Ya. Oke, kita mulai ya. Dunia berubah begitu cepat dan memaksa kita untuk berubah. Dulu ada istilah
VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Perubahannya begitu cepat, luar biasa. Sampai saya diminta oleh beberapa institusi, Pak Jamil, tolong kami Pak, help. Dunia berubah begitu cepat Pak, kami bingung mengatasi perubahan ini Pak. Akhirnya kami ketemukan formula volatile, uncertain, kompleks, ambigu, VUCA bisa ditaburkan juga dengan VUCA. Loh kok bisa? Ya kalau yang tadi volatile, uncertain, kompleks, ambigu, yang ini adalah vision, understanding, clarity, agile. Kalau kita mau maju, kita perlu punya visi. Bangun di Cibubur, punya visi. Bangun di IKN, itu namanya vision. Understanding, tahu bahwa dunia berubah. Clarity, semuanya transparan. Dan kemudian agile, lincah. Keputusan berubah cepat itu biasa. Itu kita sosialisasikan di perusahaan. Muncul COVID. Dunia berubah lagi? Berubah lagi. Dulu sebulan sekali saya harus nganter istri saya ke Giant. Sekarang Giant sudah istri saya belanjanya online. Tiap hari pakai. Saya protes, Ma, tiap hari mau belanja sih, Ma. Apa jawaban istri saya? Mas Jamil, ingat prinsip keluarga kita workshop. Suami yang work, istri yang shop. Iya. Kalau istri saya sudah ngomong gini, baik. Saya kalau di rumah termasuk yang takut sama istri. Biasanya yang sejenis itu berkumpul ya. Ayam berkumpul dengan ayam, serigala berkumpul dengan serigala, ayam berkumpul dengan harimau berkumpul dengan harimau. Suatu saat ada pernikahan anak harimau, makanya datang anak harimau. Tiba-tiba ada satu kucing datang. Hei kucing, kenapa kamu datang? Kucingnya, jangan gitulah. Saya dulu juga harimau. Setelah menikah jadi kucing. Ini bapak-bapak yang di depan harimau atau kucing? Harimau kalau di sekolah. Sampai rumah? Sama dengan saya. Ketika istri bilang, Mas ingat prinsip keluarga kita workshop. Suami yang work, istri yang saya bilang, COVID sudah berakhir, muncul perang Rusia Ukraina. Mungkin bapak ibu yang dulu tidak merasakan, saya sebagai pebisnis merasakan. Apalagi anak pertama saya tinggal di Jerman. Dia telepon, Pak, ada apa? Di Jerman harga-harga pada naik, Pak. Lu kok bisa, nak? Suplai energi kami dari Rusia. Rusianya perang, Pak. Jadi naik, Pak. Harga-harganya naiknya nggak kira-kira, Pak. Dan perang juga berulang-ulang, Pak. Jokowi sudah bilang, katanya tahun 2023 ini tahun resesi. Dunia berubah begitu luar biasa. Dan ketika berubah, kondisi mental kita naik turun. Sepakat? Gak usah dilihat ini, ingat yang 4 ini aja. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Ada 4 kuadran paling tidak. Kuadran yang pertama, ada orang, ada guru yang sudah ngajarnya gak seneng, juga gak produktif. Ya, berangkat ke, tapi mulia 400. Sampai sekolah juga ngajarnya males-males. Itu yang di kuadran pertama. Sudah tidak bahagia, tidak produktif. Ada nggak yang di kolom ini? Ada? Biasanya kalau ada di kolom ini apa? Orangnya wajahnya lebih tua dari usianya. Kerjanya nggak enjoy, sudah nggak enjoy, nggak produktif. Anak-anak, ayo masuk kelas. Begitu masuk kelas, buka halaman 46, baca sampai selesai. Gak ngajar apa? Itu ada di kuadran pertama. Di kuadran yang kedua apa? Gak bahagia tapi berangkat terus. Tapi ngajarnya produktif, dia selesai SKS-nya, selesai kurikulumnya. Tapi sebenarnya aku gak terasa. Tapi gimana lagi? Sudah terjebak di sini. Aku gak bisa kemana-mana. Tapi aku harus ngajar, bro. Ada yang di kuadran ini? Ada juga yang di kuadran ketiga. Ngajarnya happy, senang dia berangkat ke kantor, senang berangkat ke sekolah, tapi gak produktif. Kurikulumnya gak kelar. Terus kamu ngajarnya
gitulah. Kurikulum dasarnya apa-apa. Yang penting happy. Ada yang di kuadran ini? Atau ada yang di kuadran 4? Sudahlah happy, produktif. Yes, hari Senin. Ya, aku ke BN Batoro. Nadanya juga asik, senang. Hei, ada yang di kuadran ini? Maka hidup yang singkat ini, saya mengajak Bapak dan Ibu ada di kuadran yang keempat. Ayo kita ngajar dengan happy. Selain happy juga. Kenapa? Karena boleh jadi suatu saat pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin-pemimpin bisnis, pemimpin organisasi sosial itu adalah alumni BN40 dan ada yang berbeda. Itu berarti di kuadran yang happy dan nggak mungkin kalau kuadrannya yang lain aja. Muridnya bisa jadi preman. Atau kalau toh jadi pemimpin nggak kualitas, pelongo ya. Terus nggak punya hasil yang luar biasa. Maka saya mengajak, yuk happy and productive. Mau atau mau banget? Supaya itu senang. Hidup cuma pendek. Saya kebetulan ada di lingkaran yang menurut saya happy dan produktif. Saya senang di rumah, saya enjoy. Ini suruh misi training, seminar gini juga enjoy. Padahal suruh dokter saya suruh istirahat. Tapi bayangin, aduh yang undang Pak Trisno, yang undang Mas Sukri nggak datang, gimana ya? Ya, makanya datang, mohon maaf kalau suaranya masih serak. Dan saya juga insya Allah produktif. Walaupun masih sakit, saya masih sempat buat YouTube. Saya sempat membuat tulisan. Berarti saya happy and produktif. Dan itu enjoy, senang, asik banget. Pertanyaannya sekarang, Pak, bagaimana agar kita itu happy produktif? Pak, ngajarnya senang, kurikulumnya selesai, muridnya juga happy. Begitu istirahat, ya udah selesai. Jangan sampai begitu istirahat, muridnya alhamdulillah, selesai, bebas dari Pak Hasan. Justru kalau bela istirahat dan pulang tuh murid, ya Allah cepet banget ya. Saya yakin karena itu gurunya ngajak happy dan produktif. Ya. Dan saya dulu biasa punya guru yang seperti itu. Sampai sekarang dirindukan. Bahkan saya pulang ke Lampung, guru yang lain gak saya kunjungi, guru itu saya kunjungi. Kenapa? Karena ngajarnya itu happy, dan kemudian kelar semua itu. Maka mata pelajaran itu teman-teman semuanya tinggi. Kenapa? Happy and produktif. Gimana supaya happy and produktif? Ada 3 yang mau saya bagi hari ini. Pertama, ayo kita bekerja, ayo kita menjadi guru berdasarkan noble purpose. Noble purpose itu apa sih? Alasan yang sangat kuat dan mendasar. Untuk apa saya terlahir ke muka bumi? Untuk apa Anda terlahir ke muka bumi? Kan bukan hanya rumah, mobil, sekolah, mobil, rumah, motor, sekolah. Rutin. Profesor Hamka sudah mengingatkan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan. Maka jangan cuma rumah, motor, sekolah, motor, rumah, motor, sekolah. Kalau itu dilakukan nanti di masa tua Anda menjadi kelompok P16. Pergi pagi, pulang petang, pantat peot, pinggang pegal, tangan pusing, penghasilan pas-pasan, pajak pula, pas pensiun penyakitan. Karena kerjanya nggak enjoy, kerjanya terpaksa. Maka Anda harus bisa menjawab ini. Untuk apa saya terlahir ke muka bumi ini? Kalau kemudian disederhanakan, untuk apa saya bekerja di BN400? Untuk apa? Untuk apa Anda bekerja di Bakti Mulia 400? Untuk apa? Kalau ini gak punya jawabannya, saya yakin Anda termasuk yang agak tersiksa. Untuk apa ya saya kerja di Bakti 400? Ngajar daripada di rumah berantem sama istri. Ajarkan supaya gak disebut pengangguran gitu loh. Maka saran saya, temukan alasan, temukan mengapa saya kerja di Bakti 400. Mengapa saya jadi inspirator? Saya punya jawabannya. Yang itu membuat saya semangat, yang itu membuat saya bergairah. Maka maksudnya bekerja dengan
noble purpose apa? Bekerja dengan noble purpose, Anda bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Untuk apa saya bekerja di BM 400? Atau pertanyaan saya, apakah Anda bahagia bekerja di Bakti Mulia 400? Bahagia? Kurang keras. Bahagia? Apa alasannya? Apa alasannya happy? Kalau saya, kenapa saya jadi inspirator sukses mulia dan saya bahagia? Bahagia. Alasannya? Yang pertama, alasan rasional. Menjadi inspirator itu bayarannya mahal. Kalau di perusahaan, bukan di sekolah. Ya kalau di sekolah saya tahu diri lah ya. Iya dong. Itu namanya alasan rasional. Anda ngajar di Bakti 400 alasan dapat gaji lebih tinggi dibandingkan yang lain, boleh? Atau alasan aku utangnya belum lunas, boleh? Itu rasional. Tapi alasan yang rasional itu tidak akan membuat kita kuat. Maka ada yang kedua, alasan emosional. Saya ingin cerita sedikit ya. Saya pernah datang, saya dikontrak oleh sebuah BUMN keliling Indonesia ngisi training. Suatu saat saya ngisi training di Solo, habis sholat subuh saya jogging. Begitu saya jogging, ada orang nyapu. Saya tanya, lagi ngapain mas? Nyapu pak. Kaget saya. Saya kira orang Solo itu harus ini kok nyolot. Nyapu pak. Ada orang kedua saya tanya, lagi ngapain mas? Nyapu pak. Oh, ini kelihatannya orang Solo. Ada, sebenarnya saya sudah menghentikan pertanyaan, tapi ada orang ketiga, nyapunya itu sambil lari. Akhirnya saya tanya, lagi ngapain mas? Saya sedang mempersembahkan piala Adipura untuk Solo. Cara kerjanya beda gak? Menurut kalau gitu, ketika Anda sekarang sedang ngajar, dikasih pertanyaan itu jawabannya orang pertama, kedua atau ketiga? Lagi ngapain bu? Ngajar. Gak lihat apa saya memang apa? Spidol. Nanya basa-basi. Atau orang yang kedua? Ngajar pak. Atau orang yang ketiga? Saya sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia yang lahir dari Bakti Mulia 400. Kira-kira yang mana? Yakin? Allah menjadi saksi ya. Itu namanya alasan emosional. Saya alasan emosional kenapa menjadi inspirator? Alasan saya lahir di Indonesia, besar di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia, dan kemungkinan akan meninggal di Indonesia. Maka saya perlu berkontribusi ke Indonesia. Dengan apa? Dengan kata-kata. Emang bisa kontribusi dengan kata-kata? Bisa. Kenapa? Karena saya Kutub pernah mengatakan, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Jadi suruh ngajar dari pagi sampai sore, enjoy saya, asik saya. Ya. Dan istri saya gak bisa menghalangi walaupun saya kurangkan. Mau kemana mas? Ngisi training, ngisi seminar, gak bisa menghalangi. Dia sudah tahu itu adalah jalan hidupku. Kecuali kalau mau kemana mas? Reuni. Mas, reuni itu masa lalu. Hidup itu masa ini dan masa depan. Reuni. Maka sekarang kalau tim panitia undang reuni, saya bilang sudah tulis inspirasi dari Jamil Adjani. Walaupun cuma 15 menit. Kalau saya mau kemana reuni, ada inspirasinya. Begitu ada inspirasinya aja. Kenapa? Karena itu adalah noble purpose saya. Dan yang ketiga adalah, oke, kalau rasional sudah kuat, emosional sudah kuat, akan semakin kuat lagi kalau ada alasan spiritual. Kenapa saya jadi inspirator? Kenapa Bapak Ibu dan jadi guru? Karena ada hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah, para malaikat penghuni langit, bahkan penghuni bumi, semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Saya setiap hari ingin mendapat salawat dari Allah, mendapat salawat dari para malaikat, mendapat salawat dari penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan. Dan itu bukan hanya inspirator. Guru mengajarkan kebaikan. Maka setiap hari Anda mendapat doa, mendapat salawat dari Allah, dari malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada Anda semuanya. Tepuk tangan dong buat kita semua.
Kalau gitu, profesi inspirator dan guru itu asik atau asik banget? Asik banget. Makanya jangan sampai jadi guru ngajar. Ya Allah, Senin lagi. Ya Allah, liburnya cuma Senin. Kan kita acaranya Sabtu Minggu. Masa liburnya cuma Senin? Nggak ada. Tapi kalau Anda sudah kajian purpose, oke. Saya ini sudah kangen sama ketemu murid-muridku. Dan saya segera akan memasukkan values buat murid-muridku. Maka apa? Kalau Anda ngajar tidak hanya sekedar ngajar, Anda memasukkan 1 tambah 1 berapa nak? 2. Itu kalau matematika ya nak. Kalau orang beragama Islam 1 tambah 1 itu bisa 27. Loh kok bisa? Anak-anak kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berdua 27. Berarti 1 tambah 1 berapa nak? Pahalanya kalau matematika 2. Maka mulai sekarang rajin sholat berjamaah ini. Proses fotosintesis ngajarinnya tidak hanya proses fotosintesis. Oke, yang kita hidupin apa? Oksigen. Dilepaskan menjadi apa? CO2. CO2 bagi kita adalah racun, tapi dihisap oleh tanaman dan dikeluarkan dalam bentuk O2. Apa pelajarannya? Jangan kalah sama pohon. Pohon itu menyerap racun, tapi dikeluarkan menjadi oksigen yang kita hirup. Begitu juga kalau kita disakiti orang, jangan menyakiti, jangan balas menyakiti. Malu sama pohon. Itu guru. Ya Allah, guruku, masya Allah. Mengajarkan yang tidak ada adalah buku, tapi mudah di. Anak-anak, kalau kita nyiram tanaman pakai apa? Supaya tanaman subur disiram pakai. Dan hidup kita pun supaya subur kita pun disiram, tapi nyiramnya bukan pakai air, tapi pakai ilmu. Ya, misalnya gitu. Dan tanaman supaya subur dikasih apa nak? Pupuk. Harga pupuk mahal, kadang-kadang bisa pakai pupuk kandang. Pupuk kimia mahal, bisa diganti dengan pupuk kandang. Pupuk kandang bau? Nggak enak, tapi membuat subur tanaman. Begitu juga kalau dihina, dicaci orang, anggap saja itu pupuk kandang. Nggak usah dibales. Asik kan kalau gitu? Asik atau asik banget? Maka pertanyaan saya, apakah Anda bahagia ngajar di BM 400? Apa alasan rasional, emosional, dan spiritual Anda bekerja di Bakti 400? Bakti Mulia 400? Itu kan baru rasional. Emosionalnya apa? Spiritualnya apa? Silahkan dicari nanti malam. Karena waktu saya terbatas, nggak mungkin. Ayo nggak kita cari bareng-bareng. Nanti merenung, aku kerja di BM 400 itu apa ya alasan rasionalnya? Kalau alasan rasional mudah ketemu. Oh, cashboardku belum kelar. Misalnya, atau macam-macam. Yang kedua alasan emosional. Apa? Melalui BM 400 saya akan berkontribusi untuk Indonesia, melahirkan orang-orang hebat, melahirkan orang-orang yang berkarakter, melahirkan bukan hanya orang pintar saja, tapi dia layak menjadi pemimpin. Boleh jadi itu emosional. Spiritual, semua. Ketika anak Anda meninggal putus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya ilmu yang diajari. Jadi Anda bersyukur jadi guru, ilmunya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir. Karena kalau kata Gus Baha, kita gak mungkin bisa nembus surga mengandalkan amalan kita. Kita perlu kiriman pahala dari banyak orang. Kalau apa? Kalau kita mengajarkan kebaikan, dan itu ada di Anda. Tepuk tangan dan buat Anda. Maka pertanyaan terakhir berkaitan dengan Nobel Purpose apa? Pertanyaan yang terakhir adalah, ini dia, sorry, lompat ya. Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran Anda di? Oke, kita lihat. Ya, baik. Pertanyaan terakhir ini. Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran Anda di Bakti Mulia 400? Kira-kira apa? Anda datang ke sini, Bakti 400 jadi lebih baik. Kira-kira dalam hal apa? Jangan sampai menjadi manusia mubah. Kehadirannya sama dengan tidak kehadirannya. Gak ada Anda juga Bakti Mulia 400 tetap begini.
Sekarang apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran Anda di depan? Kalau Pak Sutrisno tadi hadir ke sini, buka di Transyogi Cibubur, dekat rumah saya. Saya tinggal di Raffles di Cibubur. Jadi suatu saat seperti tengok nanti. Kita tengok Pak. Ya, itu. Sekarang dengan kehadiran Anda di sini, apa yang menjadi lebih baik? Misalnya, oh, pengajaran matematika jadi menarik. Pokoknya sekolah di BM 400 itu asik. Guru-gurunya ngangenin banget. Atau apa? Kalau nggak ada, jangan-jangan kita menjadi manusia mubah, adanya sama dengan tidak adanya. Silakan 3 pertanyaan yang direnungkan. Kalau 3 pertanyaan ini ada jawaban, berarti Anda bekerja dengan noble purpose. Anda bekerja tidak merasa sedang bekerja. Anda bekerja sedang menuntaskan misi di muka bumi ini. Anda bekerja sedang menjalankan peran Anda sebagai khalifah di muka bumi ini. Tidak sia-sia. Sampai di sini bungkus? Masuk Pak Eko? Sudah punya jawaban 3 ini? Silakan nanti malam direnungkan. Daripada nonton drama Korea. Ajukan benar. Kenapa? Karena pertanyaan ini mendasar, membuat kita bekerjanya menjadi enjoy atau tidak. Kalau kita menjawab 3 pertanyaan ini. Ya. Oke. Itu yang pertama. Kalau kita ingin happy and productive. Yang kedua, kalau mau ingin happy dan produktif apa? Yang kedua, miliki growth mindset. Miliki apa? Apa itu growth mindset? Growth mindset ini dipopulerkan oleh Carol Dweck dari Stanford University. Dia meneliti kenapa ada orang-orang yang hidupnya biasa ada. Kenapa ada orang yang hidupnya makin bahagia, makin bertumbuh. Ternyata kata Carol Dweck apa? Orang yang hidupnya biasa aja, gak berkembang karena dia punya fixed mindset. Fixed mindset apa? Diajak bertumbuh gak mau. Ayo kita belajar. Alah, gak usah belajar. Mentahannya aja, mentahannya. Ngapain sih ada training skala? Ya, mentahannya aja. Suruh belajar lagi. Alah, kita ini udah sekolah bagus. Orang kesini aja. Tahun 2000 pendaftaran 2024 sudah hampir tutup akhir Desember. Keren kita hampir belajar. Orang sudah datang ke sini. Itu namanya fixed mindset. Tapi ada yang growth mindset. Growth mindset apa? Dunia sekarang berubah. Kalau kita nggak berubah, kita akan punah. Maka kita perlu belajar dan kita masih punya waktu untuk terus belajar. Walaupun usianya sudah di atas 50 tahun, kita terus belajar. Itu namanya growth mindset. Pertanyaan saya, yang dihadir di sini itu fixed mindset atau growth mindset? Yakin? Mari kita lihat indikatornya. Oke. Pertama dikasih tantangan. Orang yang fixed mindset kalau dikasih tantangan gimana? Menghindarnya. Pak Trisno, jangan saya Pak. Saya sudah terlalu tua Pak. Bapak kan lihat saya sudah meninggalkan dunia hitam. Kasih yang muda aja Pak. Dikasih yang muda. Jangan saya Pak, masih kurang pengalaman Pak. Saya kan baru lulus Pak. Pak Trisno kalau ngasih tugas, lihat-lihat dong. Dikasih tugas menghindar itu namanya. Sementara kalau yang growth mindset dikasih tugas apa? Menerima. Makasih Pak Trisno, makasih Pak Asep, nambah pengalaman saya, nambah jam terbang saya. Thank you. Itu namanya. Biasanya kalau dikasih, berarti kalau melihat yang ini, yang di sini fixed mindset atau growth mindset? Berarti targetnya dinaikin. Ya kan growth mindset. Biasanya kalau dikasih tantangan ketemu apa? Hambatan. Orang yang fixed mindset kalau ketemu hambatan gimana? Merasa gagal dan kemudian mengeluh. Son, gagal maning son. Sementara orang yang growth mindset kalau ketemu hambatan apa? Dia tidak menyerah, dia tidak mengeluh. Bahkan dia akan mengeluarkan quote. Laut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang lalu naik kelas. Atau ketika anak saya kuliah di Berlin, dia telepon, Pak, bisnisku bangkrut lagi. Gak apa-apa Nas, jatah bangkrut 7 kali, kamu baru 4. Kurang 3, habiskan jatah bangkrut waktu muda. Tapi aku ingin nasihat dari Bapak. Nasihat dari Bapak, laut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak mendapat jabatan dan ujian.
Ya Bapak, nasihatnya itu lagi. Akhirnya saya tanya, oke nak, kamu di Berlin suka naik sepeda? Iya Pak. Kalau kamu naik sepeda, sepedanya gak digenjot. Dan ini sepeda biasa, bukan sepeda listrik. Tapi sepedanya tetap jalan nak, padahal gak digenjot. Kenapa? Diturunan. Kalau kamu naik sepeda harus digenjot berarti ditanyakan. Apa pelajarannya nak? Kalau hidup kita serba mudah, jangan-jangan itu sedang menurun. Tapi kita tidak sadar. Tapi kalau kita mengenjot, melakukan sesuatu yang baru, jangan-jangan itu menuju puncak kesuksesan. Ini baru nasihat Pak. Thank you Pak, itu untuk diri itu. Jadi Pak, Ibu yang tadi dapat tugas di Transjoki, berarti itu tantangan. Kalau ada hambatan, anggap saja sudah menuju puncak kesuksesan. Kalau sudah ketemu tantangan, ya, biasanya dia bisa melakukan tantangan-tantangan, kemudian apa? Dia akan menjadi seorang yang ahli. Berkaitan dengan keahlian, orang yang big mindset di mana? Merasa cukup. Halah, cara mengajar kita udah bagus, anak-anak udah kerasa di sini, ngapain belajar lagi sih? Gak usah. Big mindset sudah cukup. Sementara kalau orang yang growth mindset, ya Pak, dunia sekarang berubah, perlu ilmu baru, perlu hal-hal baru, saya perlu belajar. Gimana cara mengajar yang mengasihkan, dan kemudian murid-murid itu merindukan kita. Ya, harus dicari terus. Saya beberapa waktu lalu ngisi training di calon direksi di sebuah BUMN. Saya tanya, saya hari kedua. Saya tanya, hari pertama kemarin ngapain? Hari pertama kemarin seharian Pak kita mendiskusikan gimana nasib kita di tahun 2030 Pak, nasib perusahaan kita. Siapa pesaing kita, bla bla bla. Perlu waktu berapa lama? 1 hari Pak. Oke, kemarin yang dibahas apa? Bagaimana nasib perusahaan kita di tahun 2030? Saya ambil handphone tuh. Saya tanya ChatGPT, bagaimana nasib perusahaan ini tahun 2030? Langsung muncul. Iya Pak, itu kok sama dengan yang kita diskusikan Pak? Jawabannya tidak sampai 3 menit. Mereka mendiskusikannya. Terus saya tanya, Pak tolong ditanya Pak, siapa pesaing perusahaan kami? Siapa pesaing perusahaan ini? Muncul, sama Pak. Pak tolong ditanya Pak, siapa musuh paling berat Pak? Di antara yang ada ini, siapa musuh paling berat? Muncul, nggak sampai 10 menit. Sudah ada ChatGPT, dunia sudah berubah. Istri saya waktu itu di Bandung, saya kangen. Maka saya tanya ChatGPT, istri saya sedang di luar kota, tolong buatkan puisi yang menyentuh hatimu. Muncul tuh, akhirnya saya copy paste, saya edit, saya kirim. Dia bilang, Mas, so sweet. Aku ingin pulang. Apa? Ingin meluk Bapak. Padahal puisi itu buatan. Dunia sudah berubah sekarang. Kalau Anda nggak berubah, ketinggalan. Cara ngajarnya masih pakai cara lama, ketinggalan. Harus menggunakan cara-cara baru. Sepakat? Dan kalau kemudian sudah keahlian supaya naik kelas, maka Anda perlu feedback. Feedback kita apa? Kritik, saran. Orang yang big mindset kalau dikasih feedback gimana? Marah tuh. Lo nggak usah nasihin gue. Gue kerja di BM 400 sebelum BM 400 berdiri. Yang punya tangan. Lo nggak usah nasihin gue. Waktu kuliah IPK gue 4,0. Lo 4,0 2 semester. Semester ganjil 2,0. Semester genap dijumlah 4,0. Lo nggak usah nasihin gue. Itu orangnya. Gue ini tangannya ya. Kalau kita lihat darahnya harus membentuk tulisan BM 400. Gak usah nasihatin. Gue udah pengalaman bandingkan lo. Lo anak kemarin sore pipi saja belum lurus. Itu orangnya. Sementara orang yang protes kalau dikasih feedback apa? Seneng. Thank you Pak. Saya akan nambah feedback lagi Pak. Kenapa? Saya melihat telinga saya nggak bisa, kecuali pakai cermin. Berarti apa? Saya juga tidak bisa melihat sisi negatif semuanya. Yang Anda sekarang menunjukkan kepada saya. Thank you. Kalau sudah sering dikasih feedback kayak apa? Jadi orang sukses ya. Orang yang bisa mindset kalau masih lihat orang sukses apa? Cirit ya.
Loh, Pak yang diangkat Pak Hadi. Kok bukan saya? Nah, kalau saya dibawa ke sana diinjek sama Pak Hadi, diinjek. Oh, pantesan kemarin Pak Hadi pulang ke kampung, ke Gunung Kawi. Kalau pulang dia ke jambatan. Itu orang ya. Sementara kalau yang ikut tes ya, wih Pak Hadi naik, saya perlu belajar sama dia. ATP, amati tiru plek. Kenapa dia kok dipercaya? Apa malu dong ATP? Oke ATM, amati tiru modifikasi. Maka kalau kemudian kita nanya ini enak, kita berkumpul. Saya sebagai pengusaha juga nanya kepada pengusaha yang sudah berhasil. Kami pernah datang ke salah satu konglomerat di Indonesia. Pak, gimana supaya bisnis kami makin berkembang Pak? Kami menjadi konglomerat seperti Bapak sehingga kami nyumbang bisa lebih banyak. Apa jawabannya? Benar kamu ingin makin kaya. Benar kamu perusahaan ingin bertambah. Kalau benar jawabannya satu. Apa itu? Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu akan datang seperti raja. Kalau kamu perlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu akan datang seperti pembantu. Maka sejak saat itu saya perlakukan orang tua saya seperti, kalau saya ditelepon, Mel pulang saya. Kalau dulu saya tanya, Mel pulang, ada apa Pak? Ini enggak terlalu penting Pak, lain kali Pak. Sejak saat itu, kalau saya ditelepon Pak, saya pulang, ada apa Pak? Sampai langsung saya cium tangannya, saya peluk, ada apa Pak? Ya Bapak kamu sama kamu, Bapak ingin dipeluk sama kamu. Sekarang Bapak udah dipeluk, udah puas, kalau mau balik lagi. Kalau zaman dulu saya marah, tapi ini yang saya peluk siapa? Raja ini, nggak bisa dimarahin ini. Dan sejak saya itu alhamdulillah bisnis saya terus berkembang. Kenapa? Karena memperlakukan orang tua seperti raja. Oke, kalau melihat penjelasan ini, berarti sebagian besar Anda yang ada di sini fixed mindset atau growth mindset? Yakin? Oke, saya berbaik sangka. Pertanyaan saya, bolehkah kita fixed mindset? Nih, saya kasih ilustrasi. Agustusan di kompleks saya ada perlombaan pingpong. Grup saya juara 1. Tapi saya nggak bilang gini, yuk kita ikut kompetisi kecamatan yuk. Setelah itu nanti kabupaten, setelah itu provinsi. Enggak, buat saya pingpong itu hanya untuk perhubungan, untuk meningkatkan hubungan dengan orang. Dalam urusan ini saya boleh. Tapi untuk pekerjaan yang mau Anda tekuni, Anda wajib. Berarti menjadi guru ya, menjadi sivitas akademia ya, turut mindset. Jangan stagnan, terkungkung oleh dua jalan. Jalan kiri, jalan kanan. Dekat Pondok Indah, Pondok Indah. Ya, maka turut mindset. Dan pulang dari sini ingin semakin turut mindset? Ingin? Jawab 5 pertanyaan ini. Dalam sisa waktu tahun 2023, pertanyaan saya, aksi baru apa yang akan Anda lakukan pada akhir 2023? Maksudnya apa? Aksi baru berarti sebelumnya belum pernah dilakukan. Kira-kira apa? Oktober, November, Desember. Sesuatu yang baru yang Anda lakukan yang sebelumnya belum Anda lakukan. Jangan sampai cuma rutin. Rumah, motor, sekolah, motor, rumah, sampai sekolah mengajarnya yang rutin terus. Lah ini manusia atau robot berbentuk manusia? Maka ada sesuatu yang baru yang Anda lakukan. Bungkus? Yang kedua, kalau seandainya Anda ketemu hambatan, pikiran positif apa yang Anda hadirkan? Ya, kalau ketemu hambatan, pertanda saya mau naik kelas. Karena waktu saya sekolah SD, SMP, SMA, kalau mau naik kelas itu ada ujian. Begitu juga hidup itu ada ujian. Terus pertanyaan ketiga, keahlian apa yang mau Anda pelajari di tahun 2023 ini? Feedback, Anda mau minta feedback dari siapa? Dan Anda mau belajar dengan orang sukses siapa? Silahkan nanti diisi. Nanti materinya saya tinggal masuk trip. Bisa disebar kepada guru, ini diisi. Supaya pulang dari sini semuanya growth mindset. Masuk ayo? Masuk. Ada satu lagi. Kalau kita mau happy and productive, maka apa? Ayo bekerja dengan tangan kanan. Nih, saya suka main pingpong. Biasa pakai tangan kanan. Tiba-tiba musuh saya datang pakai tangan kiri. Kurang aja. Lawan saya pakai tangan kiri. Saya main pakai tangan kiri. Menang atau kalah? Kenapa?
Karena dia bekerja dengan tangan kanannya, saya bekerja dengan kelemahan saya. Maka kalau Anda mau happy and produktif, maka bekerja dengan tangan kanan. Yang itu akan membuat, yes, ini gue banget nih, gue banget nih, gue banget. Ya, pertanyaannya, Pak, gimana bisa bekerja dengan tangan kanan supaya kita gue banget? Maka apa? Anda perlu mengenali diri Anda. Jangan sampai kita kerja asal kerja, kalah terus. Kenapa? Karena kita nggak kenal diri kita. Ini yang belajar biologi ada kan? Fenotip kita ini gabungan dari genetik plus lingkungan. Maka kita perlu tahu genetik kita. Fenotip ini penampilan saya kok seperti ini, agak matching gini. Kenapa? Karena saya punya istri. Yang dulu istri itu adalah pendampingnya siapa artis? Mbak Ratih Samarwati. Ratih Samarwati itu dulu pendata artis. Lah, asistennya itu istri saya. Saya dulu kalau dandan kayak orang kampungan. Tapi di dandan itu fenotip saya muncul gara-gara apa? Tempaan lingkungan saja. Tapi yang paling penting sebenarnya apa? Fenotip 100% kita ini tampilan dari genetik plus lingkungan. Berarti yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami supaya kita kenali diri Anda, kita yang mana? Yang fenotip, genetik atau lingkungan? Supaya kemudian Anda hidupnya, yes, ini gue banget, saran saya. Yang genetiknya dong Anda tahu. Yang aslinya, yang Allah sudah kirimkan kepada Anda perlu tahu. Apa itu? Lupakan genetik cuma 80%, 20%. Lingkungan itu membentuk kita 80. Kenapa pilih yang 20? Hukum Pareto berlaku. Pilih yang kecil yang dampaknya gede. Saya kepada anak-anak saya, kepada karyawan saya, selalu saya tes, kamu genetiknya apa? Dan kalau sudah kamu genetik, bekerja sesuai genetik kamu enjoy, kamu masuk, yes, ini gue banget, ini gue banget, ini gue banget, gue banget. Dan kalau kita belajar strata genetik itu, pertama jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Ketahuan kan? Ada juga golongan darah AB, A, B, O. Setiap dari miliaran penduduk bumi ini sudah dikelompokkan menjadi 4. Dan ada yang jarang dibahas, tapi itu menentukan kecerdasan kita, namanya mesin kecerdasan. Yang itu pusat otak, kendali diri kita itu ada pada otak kita. Makanya ada hukum yang namanya the law of projection. Hukum apa? The law of projection. Ini layar, di sana laptop. Pertanyaan saya, gambar di layar ini berubah kalau gambar di mana diubah? Laptop. Layar itu kehidupan nyata, laptop itu adalah pikiran kita. Maka kehidupan kita ditentukan sama pikiran kita. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ada hukum yang namanya the law of projection, sama dengan hukum gravitasi. Benda kalau dijatuhkan, jatuhnya kemana? Hukum apa ini? Yang jatuhkan Jamil Azhari jatuhnya kemana? Bawah. Yang jatuhkan Saiful Jamil, saya garis bawahi ya, saya tidak ada hubungan dengan Saiful Jamil. Itu hukum gravitasi. The law of projection juga begitu, berlaku umum. Apa yang dipikirkan, itulah yang menjadi kenyataan. Maka kalau ada orang yang berpikir, aku itu menanam wong kere, tahu kere? Miskin. Aku itu menanam wong kere, bapakku kere, mbakku kere, saudaraku kere. Bahkan di dalam tulangku ada tulisannya kere. Sampai meninggal, kere. Allah sesuai dengan rasa kamu. Pengendali kita adalah otak kita. Maka perbaiki otak kita. Ini teorinya banyak ya. Ada teori Jung, ya, ada McLean, ya, ada kemudian teori-teori yang lain, Next Herman dan sebagainya. Saya kebetulan mengambil teori yang ditemukan oleh orang Indonesia Pak Farid Purnima, bahwa otak kita itu, jari kita ini adalah cerminan otak kita yang keluar. Ada orang dominan otak kiri bawah, namanya orang sensing. Ada yang dominan neokortex kiri, namanya orang thinking. Ada yang dominan orang otak tengah, namanya insting. Ada yang kanan atas, namanya intuiting. Ada yang kanan bawah, namanya feeling. Kalau kita menemukan ini, maka hidup kita menjadi lebih mudah. Oh, saya ini orang feeling, maka pakai cara kerjanya cara kerja orang feeling. Maka saya kerja apapun, saya apa? Selalu menggunakan cerita.
selalu kata, ini kalau kamu berhasil, duitnya banyak nih. Senang dia. Anak kedua saya orang thinking. Maka, nak, suatu saat kalau kamu punya jabatan di sini, senang dia. Karena orang thinking itu chemistry-nya tahta. Orang itu kalau ide-idenya dihargai, idenya banyak, senang dia. Dan ada orang feeling, kalau dia dihormati, diapresiasi, senang dia. Dan ada orang insting, pokoknya dia bisa bermanfaat buat orang lain, senang dia. Maka kita perlu mengenal itu. Supaya apa? Kita kerja nggak asal kerja sesuai dengan mesin penjelasan. Dan ini simple, ya, akurat. Ya, saya tadinya nggak terlalu percaya dengan jaring, tapi begitu teman saya pulang dari Amerika, dia belajar dari FBI, dia bilang ternyata kejahatan orang itu bisa diprediksi dari sidik jari. Oh, ini nanti makin jahat ini. Oh, ini nanti kalau dipenjara, setelah dipenjara ini makin jahat. Oh, ini nanti makin baik. Sidik jari. Ya, maka ayo kita kerja sesuai dengan mesin kejelasannya. Saya menyarankan sih pakai Stevie. Banyak. Oh Pak, di sini udah pakai Pak MBTI, udah pakai ini. Kalau itu yang dipakai adalah fenotip. Saya mengajak Anda untuk yuk lihat genetiknya. Dan ini kalau boleh jadi, BM400 itu mengembangkan murid-muridnya menggunakan metode Stevie. Itu kayaknya keren banget tuh. Tambah laris. Mungkin baru dibuka langsung penuh. Mungkin ya. Karena apa? Anak-anak terpetakan dengan sangat jelas. Orang sensing pendidikan ini, orang sensing kecerdasannya bukan di otak tapi di otot. Maka dia suruh rajin olahraga. Orang tinggi itu logika berpikirnya. Orang yang hitung ide-idenya dibiarkan. Orang feeling itu suruh storyteller misalnya. Dan kalau itu terjadi, insya Allah kita akan menjadi jauh lebih baik. Maka Bapak dan Ibu, ya, sekali lagi, kalau kemudian kita kerjanya ingin happy and productive, hari ini saya berbagi 3. Yang pertama apa? Bekerja dengan noble purpose. Yang kedua, miliki growth mindset. Dan yang ketiga, bekerja dengan tangan kanan. Dengan saya sih menyarankan dengan kalau itu Anda ngajarnya enak. Oh, orang sensing ngajarnya begini. Oh, orang tinggi ngajarnya begini. Oh, orang feeling ngajarnya begini. Orang insting ngajarnya begini. Anda menjadi enjoy, Anda akan menjadi asik. Lanjut Mas, bantu dulu Mas. Dan menariknya, saya menggunakan Stevie itu bukan untuk anak-anak saya sekolah, untuk keluarga saya, untuk bisnis saya. Dan itu berjalan dengan sangat baik. Maka alhamdulillah, walaupun di tengah krisis kemarin banyak perusahaan tutup, perusahaan saya tetap untung. Saya menggunakan pendekatan Stevie. Termasuk ketika saya mendidik anak-anak saya menggunakan Stevie. Maka sekali lagi, ya, Stevie itu bukan alat tes ya. Stevie itu alat konsep pengembangan diri yang itu akan membantu orang menemukan potensi dirinya sehingga dia bekerja menjadi yes, gue banget. Dan kalau ada kerja yes, gue banget, peluang menjadi ibadahnya jauh lebih besar. Maka pesan terakhir, ya, yang ingin saya sampaikan, klik Mas, bantu Mas. Nih kata siapa ini? Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan, pada hakikat semua orang itu jenius. Tapi kalau ikan dipaksa untuk memanjat pohon, ya nggak bisa sampai kiamat. Begitu juga ada anak yang potensinya gajah, dipaksa terbang, dia hanya stres, kitanya stres. Maka Stevie itu membantu, oh kamu potensinya gajah, maka dikembangkan gaya gajah, istilahnya gitu. Oh kamu itu cacing, kuatnya di bawah tanah, bukan lari sambil melompat. Maka kalau ditemukan, semua orang jadi jenius, semua orang jadi lebih hebat. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda sudah tahu, oh ini gue banget, temukan lingkungan yang tepat, Anda akan menjadi luar biasa. Jadi apa? Tepuk tangan buat kita semua. Jadi saran saya, stop biaya pembodohan. Terlalu banyak ikut kursus, terlalu banyak ikut les, biaya pembodohan, dia tidak tahu biaya. Saran saya, didik anak sesuai dengan kelebihannya. Stop biaya pembodohan. Dan kemudian stop buang energi, waktu, tenaga. Untuk apa? Masih kurang Pak. Jangan lupa, setelah ini buka handphone, cari YouTube, kemudian search Jamil Azeni Official. Kalau sudah ketemu, subscribe. Di Jamil Azeni Official tuh setiap minggu ada 3 video.
Daripada Anda ikut training bayar, ikut seminar bayar, lebih baik nonton 3 video setiap minggu gratis, tidak perlu bayar selama ada wifi dan kuota. Barangkali kita bisa sampaikan. Boleh saya tutup dengan pantun? Tugas Anda ngomong? Cakep. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ilmunya masih kurang, jangan lupa diundang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.